Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kurikulum ingin memberikan tutorial untuk mengakses e-learning SMK Negeri 1 Tangerang. Untuk langsung saja, yaitu yang pertama, sebelum mengakses e-learning, yang kita butuhkan adalah email. Untuk email, semua guru sudah kami berikan, bisa diakses melalui website SMK, yaitu smkn 1 Tangerang.sch.id. Pada website ini kita dihadapkan ke menu, yaitu kita langsung klik webmail. Di sini ada user dan password. Untuk username sama passwordnya sudah diberikan pada grup guru, itu bisa dilihat sendiri. Kemudian setelah melihat email, kita kembali ke websitenya SMK dan kemudian masuk ke e-learning. Pada tampilan pertama e-learning yang dihadapkan ada dua form login, yaitu yang login untuk admin dan login untuk guru, pengajar, atau siswa. Nantinya untuk login siswa sama pengajar menggunakan Gmail SATA ini. Kemudian kita klik login, masukkan email yang dari sekolah, yang @kurikulum.smkn1tangerang.sch.id. Kemudian klik berikutnya, kemudian masukkan password. Tunggu sebentar, nanti akan diarahkan ke halaman e-learning. Kita sudah masuk ke halaman e-learning SMK Negeri 1 Tangerang. Di halaman depan ini terdapat menu, yaitu dari semester gasal, terus submenunya ada subkategori. Kategori itu ada TKR, RPL, TBSM, TKJ. Nah, nanti guru ataupun siswa masuk sesuai dengan jurusannya dan sesuai dengan tingkatannya. Kita ambil kelas contoh, yaitu TKR. Dari kelas 10 nanti di sini juga ada beberapa mapel. Yang mapel di dalamnya itu bisa diambil lebih dari satu guru. Kita ambil contoh ini, karena ini yang lainnya sudah ada dimasukkan. Kita ambil contoh yang mapel kimia. Pertama, yang sebagai guru kita akan mendaftarkan sebagai pengajar, yaitu untuk kode untuk pendaftaran guru sudah diberikan, tinggal masukkan. Kemudian daftarkan saya. Nanti di halaman ini akan masih kosong. Nanti untuk pertama kalinya setelah ini, yaitu yang pojok kanan atas ini, klik hidupkan mode ubah. Nah, setelah klik mode ubah, kemudian itu ada beberapa menu. Ini ada ubah, kemudian tambah sebuah aktivitas, kemudian ada topik. Kita buat perencanaan terlebih dahulu, yaitu topik. Misalkan dalam mapel kimia itu ada 3 KD, jadi kita isi menjadi 3. Pada topik 1 kita renam terlebih dahulu, misalkan KD 1. 2 coba kita renam. Untuk merenam kita tinggal klik simbol pensil KD 3, kemudian enter. Setelah terbentuk KD, kita akan menambahkan aktivitas di dalam setiap KD yang sudah kita buat. Untuk membuat aktivitas, kita tambahkan ini pada menu tambahkan sebuah aktivitas, bisa diklik. Di sini ada banyak aktivitas. Untuk yang pertama kita pelajari, yaitu untuk memberikan materi terlebih dahulu. Untuk materi ini ada dalam bentuk buku, file, folder, IMS, content page, label, page, dan URL. Dari banyaknya ini kita ambil 3 diantaranya, yaitu file, page, dan URL. Yang pertama yang kita
buat, yaitu file, untuk contoh filenya, kemudian klik tambah. Pada materi ini kita bisa berikan nama, ini misalkan contoh materi 1. Ini bisa dikasih deskripsi, misalkan silakan dibaca materi ini, kemudian kalau kita deskripsinya kita tampilkan pada tampilan halaman kursus, bisa kita centang, tapi juga bisa kita abaikan, ataupun ini pada deskripsi bisa kita kosongi. Kemudian pada pilih file, klik file, klik upload file, kemudian use file, pilih file yang akan kita share, misalkan kita ambil contoh, untuk contoh saja yang contoh, kemudian kita upload. Untuk tampilannya lain-lainnya kita skip saja. Untuk tampilan ini ada pilihan bisa ditanamkan, paksa unduh atau buka, atau dalam pop-up. Untuk otomatis nanti dia otomatis di download, kalau ditanamkan dia akan dibuka. Kalau PDF mungkin bisa dibuka di sini, coba kita yang klik tanamkan, nanti kita akan coba satu-satu. Nah, ini di skip saja, complete text. Udah, kalau sudah kita bisa simpan dan tampilkan. Ternyata dia langsung mendownload. Kalau ingin mengubah materi yang sudah kita buat, bisa diklik tanda ikon ini, edit, kemudian ubah pengaturan. Dan kita ke tampilan lagi, coba yang satunya bisa dibuka, yang kita simpan dan tampilkan. Ternyata juga sama, harus di download. Dan kita coba ubah lagi pengaturan pada tampilan dalam pop-up, kemudian simpan dan tampilkan. Ternyata juga sama, jadi bisa dipilih bebas itu. Biasanya untuk defaultnya dibuat otomatis. Dan klik simpan dan kembali ke kursus. Untuk dari pengaturan KD1 ini juga bisa di setting, ini di topik ada pembatasan akses, bisa kita beri pada tadi pada pemberian materi itu bisa dikasih pembatasan akses. Ini bisa diberi tanggal, grade, atau usernya siapa saja yang bisa. Akan kita ganti date, nah itu dimulai dengan aksesnya itu mulai tanggal berapa gitu, yang dari 8 from itu kan berarti dari, misalkan sekarang tanggal 8 Juli terus jam 6 misalkan, terus tambah lagi date-nya nanti sampai jam berapa gitu, itu bisa diakses. Misalkan sampai 10 jam 00, bisa kita coba lihat perubahannya. Ini after jam 8 Juli 2020 jam 6 sampai sebelum, dan itu bisa diakses. Tapi kalau tidak diisi pembatasannya, tinggal diubah pengaturannya, masuk ke pembatasan akses, kita hapus dan kita simpan kembali. Pembatasan akses juga bisa diberikan pada topik atau pada KD. Jadi nanti misalkan sini dalam KD sudah berisi banyak materi, tugas, misalkan
KD2 juga 2 edisi, misalkan dia hanya bisa diakses tanggal tertentu, bisa kita klik ubah, kemudian edit topik. Pada ini diklik pembatasan akses, tambahkan. Nah ini bisa kita beri akses tanggal tadi, visit type. Ini yang from 8 Juli misalkan jam 7.00 ini sampai until misalkan tanggal 12 jam 7 juga. Simpan perubahan. Nah, jadi semisal di luar tanggal ini atau habis tanggal 12 atau sebelum tanggal 8, materi tidak bisa diakses oleh siswa. Dan kita ubah lagi, kita hafalkan dulu. Edit pembatasan akses bisa kita hapus. Simpan perubahan. Sudah. Kalau ini tadi materi dengan dalam bentuk file, kemudian ada juga materi dalam bentuk page. Bisa kita tambahkan, kita tambah sebuah aktivitas, kemudian klik page, kemudian tambah. Di sini diisi materi contoh dalam bentuk. Di sini diisi deskripsi, bisa dikosongi juga. Misalkan di page konten ini bisa kita isi materi, misalkan contoh kita materi kimia, misalkan ini struktur atom, misalnya ini, misalkan ini yang penting teks dulu ya, contoh kita bisa copy pastekan. Untuk gambar kita bisa upload gambar dari repository. Nah ini juga terus gambar, misalkan picture. Bisa juga dari screenshot, misalkan ini kita pakainya snapping tool. Misalkan contoh kita snapping tool, langsung kita pastekan saja pada tampilannya. Nah ini sudah. Untuk tampilan ini bisa dilewati pengaturan modul juga, pembatasan akses tadi juga bisa ditambahkan, activity complete, date, grade, usernya siapa saja bisa. Kalau user, coba user profile itu pilih ini, enggak ada grup ini, kembali saja, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Materi bisa kita buka. Ini contoh materi yang tadi yang sudah kita buat. Untuk mengubahnya bisa klik pojok ini, kemudian klik ubah. Nah ini bisa diakses sama siswa siapa saja yang sudah masuk. Kalau untuk memberi akses siswa tertentu. Kemudian ada tambahan satu lagi materi dalam bentuk URL. Itu sama tadi, tambahkan sebuah aktivitas, kemudian klik URL, kemudian klik tambah. Nah, di sini kita juga memberi nama, contoh misalkan ini nama materinya contoh materi kemudian isikan URL yang tadi kita sudah cari. Ini tinggal di copy pastekan, kemudian ditaruh di sini. Ini deskripsinya bisa diisi, bisa tidak. Kemudian pada tampilan itu diisi dalam pop-up ini. Kemudian untuk lain-lainnya sama, dilewati saja, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Untuk membukanya tinggal klik materi yang sudah dapat tadi, akan redirect ke link yang sudah kita isikan.
Terus agar semua materi ini tidak langsung diakses oleh siswa, bisa kita sembunyikan terlebih dahulu. Misalkan kita memberi materi satu dulu, karena kita sudah membuat semua materi, kita bisa klik ubah, kemudian sembunyikan. Ini ubah, sembunyikan. Nanti siswa hanya bisa mengakses materi yang pertama terlebih dahulu. Kemudian setelah dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam jadwal, materi yang sudah dibaca bisa kita sembunyikan, kita ganti ke materi berikutnya, tinggal kita tampilkan. Gitu. Dan begitu terusnya. Dan juga setelah sudah kita sembunyikan, yang ketiga kita tampilkan lagi. Berikut tutorial yang memberikan materi. Untuk tutorial membuat kuis dan lain-lain, nanti bisa dilanjut ke tutorial berikutnya. Dan untuk tambahan, untuk misalnya sudah membuat lengkap dari KD materi-materinya, nanti agar siswa tidak semua mengakses secara langsung dari materi satu langsung banyak, yaitu dengan fungsi tadi, yaitu sembunyikan. Misalkan untuk KD pertama kita tampilkan terlebih dahulu, untuk KD 23 kita sembunyikan, yaitu dengan klik ubah, kemudian head topic, ini juga sama, head topic. Jadi nanti siswa ketika login pertama ini, itu untuk mengakses yang KD pertama terlebih dahulu. Demikian tutorial yang pertama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.